Halo. Dari Pemalang membawa tali. Selamat petang, selamat siang, selamat bertemu kembali. Pagi banget. Pagi ya. Pagi menjelang siang ya. Minum jamu, Advent bangun. Kita bertemu di Arcawinangun. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapak Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh mempertemukan kami kembali bersama-sama di sini untuk memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu dan mendengarkan kebesaran akan perkataan Tuhan, akan firman-Mu. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan berkenan kami untuk mengajar kepada anak-anakmu di sini tentang bagaimana menjaga hidup dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk diselenggarkan berkat-Mu. Ini apa yang kami sampaikan, Bapak sampaikan ini sungguh-sungguh keluar dari hati Bapak dan Bapak. Basahi anak-Mu di sini semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan satu seri pengajaran firman Tuhan yang ketiga kali ini ya, tentang keluarga Allah dalam subjudul tentang kekudusan dalam perkawinan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi para hamba-hamba Tuhan, khususnya pendeta yang mencoba melanggar kekudusan akan perkawinan dengan melakukan perselingkuhan. Tapi tidak ada di sini, tidak terjadi di sini, di tempat lain. Dan ini sungguh nyata. Itu terjadi pada seorang hamba Tuhan atau pendeta. Padahal mereka sangat dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Alkitab, tapi mengapa mereka bisa melanggar seperti itu? Apalagi para jemaatnya. Cuma mereka tidak terdeteksi, yang terdeteksi tentunya hamba Tuhannya selaku figur publik, public figure. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan. Di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Cuma satu ayat saja. Ini ayat yang unik karena ada angka 2222. 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Dan perlu diketahui ayat ini adalah ayat hafalan pemuridan, peserta pemuridan pada buku keempat yang sedang kami bersama-sama diajarkan oleh Bu Shelly dari Korea ini. Jadi 2 Timotius 2 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Baik saja. Jadi firman Tuhan ini berhubungan dengan kemurnian perkawinan, keharmonisan dan relasi antar anggota keluarga. Nah, bagaimana cara menjaga kemurnian perkawinan itu atau menjaga kekudusan perkawinan itu? Yang pertama adalah jauhilah nafsu orang muda.
jauhilah nafsu orang muda. Berarti yang ditujukan ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah menikah atau memasuki bahtera rumah tangga. Tetapi juga tidak tertutup pengajaran ini untuk para remaja atau orang-orang muda, karena bagaimanapun mereka juga akan mengalami yang namanya masa-masa pernikahan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, di sini ada kata orang muda. Nah, apa sifat atau karakter orang muda sesungguhnya yang sangat melekat dengan orang muda itu apa saja? Biasanya orang muda itu senang nongkrong, senang begadang, senang merokok, senang miras, senang narkoba, senang kebut-kebutan, senang menggambar tato, ngebut, lalu pakai knalpot brong yang keras banget, atau juga pakai anting-anting walaupun seorang pria. Hati-hati yang pakai anting-anting ya. Kadang-kadang anting-anting itu dipakai itu untuk mencari perhatian. Sosok orang ini yang pakai anting-anting walaupun laki biasanya seorang yang genit, pelin-pelan, suka berpindah-pindah pasangan ini. Ini hati-hati. Ini berdasarkan survei demikian. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa kita disuruh Tuhan menjauhi nafsu orang muda? Kenapa kita disuruh Tuhan untuk menjauhi nafsu orang muda? Karena beda status antara lajang yang tidak terikat, tidak punya tanggung jawab, masuk dalam posisi status yang sudah punya pasangan dan mereka terikat dalam sebuah tanggung jawab. Tentu saja beda. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa cinta atau kasih pada masa remaja dengan masa orang tua beda. Kalau cinta remaja itu masuk dalam romantic love, hanya roman-romanan saja, sayang-sayangan, nggak punya tanggung jawab, cintanya nggak sampai penuh, paling cuma 15%, 50%, nggak saling memiliki. Tapi kalau masuk dalam rumah tangga itu cinta harus 100%, ada tanggung jawab. Apa-apa dipikul bersama, sakit beri obat bersama. Kalau tidak ada makan, cari beras, cari sayuran, dan sebagainya. Mungkin kalau gaya rayuannya saja sudah beda antara seorang yang remaja penuh dengan romantisme, melankolis, mungkin seperti ini. See the tree, how big is grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't by elevator and she got mad the first day that she vanity was just a play. When the first snow came and she ran out to grab the snow away, so it wouldn't die. Elevator and she got mad the first day that she vanity was just a play. Oh honey, I miss you. Am I being good? Dan seterusnya. Sebegitu romantis, seperti film India. Nangis menyanyi, bahagia menyanyi, frustasi menyanyi, dan sebagainya. Tetapi masuk rumah tangga itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi, kenapa Tuhan mengatakan rumah tangga itu sebagai sesuatu yang penting, yang kudus. Kita ingat bahwa namanya perkawinan adalah sebagai lembaga yang pertama yang diciptakan Tuhan itu perkawinan, pernikahan.
di mana ada dua kodrat yang berbeda dipersatukan oleh Tuhan. Jadi jangan coba-coba untuk bercerai. Jangan coba-coba untuk menodai perkawinan dengan menambahkan orang ketiga. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, saya pernah lihat di Facebook sebuah postingan. Postingannya dari seorang pendeta juga, dan saya kenal orang itu. Tulisannya gini, saya mencari seorang pengerja gereja, cewek, tapi yang cantik dong gitu. Lalu ada yang komen, kenapa yang dicari yang cantik gitu. Gendit amat gitu. Nah, kalau seperti ini kan menyakiti istri dan juga anak-anaknya. Nah, kenapa itu penting menjaga kekudusan dalam perkawinan? Karena kalau pelanggar saja sanksinya juga berat ya. Seperti Daud pada waktu dia melihat Batseba mandi, dia langsung melakukan segala upaya untuk memiliki dia, untuk bisa tidur dengan dia. Tetapi akibatnya juga luar biasa, tidak menyenangkan, sangat pahit. Sebab kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10 sampai 14, ada sanksi untuk Daud atas pelanggarannya melakukan perselingkuhan, perzinahan ini. Yang pertama, sanksinya yang diberikan Tuhan, pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Berat banget keturunannya. Pedang nempel terus di leher keturunannya. Kedua, malapetaka akan terus menimpa Daud dan keluarganya. Terus sanksi yang ketiga, istri-istri Daud diambil Tuhan dan diberikan pada orang lain. Keempat, dosa Daud akan diberitahukan kepada penduduk Israel, dibeberkan sebagai bentuk pelajaran. Dan kemudian anak Daud hasil perselingkuhan ini mati. Jadi berat. Sebegitu seriusnya yang namanya kekudusan dalam perkawinan. Kira-kira kenapa? Kok sebegitu Tuhan menempatkan dosa perzinahan itu sebagai dosa yang spesifik? Ini kenapa? Mempertalikan Tuhan dengan zina. Dipersatukan Tuhan ya? Mempertalikan Tuhan dengan zina. Mempertalikan Tuhan dengan zina. Ya, ini menurut pendapat lain. Ya betul yang disampaikan oleh Pak Beni. Memang yang namanya perzinahan itu akibatnya sebegitu kompleks, menggurita, mambrah-mambrah kesana kemari, dan sistematis. Coba saja kalau akibat dari perselingkuhan, ada anak yang dilahirkan dikatakan sebagai anak haram, lalu ibunya dikatakan pelakor, pezinah, sudah begitu harus menanggung kehamilan. Orang-orang di luar nyinyir, rasanya pedas seperti pedasnya omongan tetangga. Betul lagi, sudah lahir melakukan melalui rasa sakit. Sudah gitu nanti juga harus beli susu laktogen 1 kali 90.000, berkali-kali berapa? Yang cari uang berapa? Siapa? Lu juga harus merawat sampai besar, beri makan, pendidikan dan lain-lain.
Jadi akibatnya bisa begitu panjang, bahkan mungkin sampai mengurus akta kelahiran aja susah. Bahkan mungkin disebut sebagai anak seorang ibu saja, bukan tidak. Nah, cara menjaga kemurnian yang kedua adalah kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Keadilan. Nah, namanya keadilan itu sebaiknya istri berapa? 1. Kenapa 1? konsentrasi. 1 itu terpusat betul. Ada uang, dapat income, sang ayah diberikan kepada istrinya. Kira-kira semuanya dikasihkan semua enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Ya bensinnya Ya betul. Bensin begitu, rokok juga ya. Kalau orang-orang umum itu ada rokok, lalu beli order bill. Duit lanang, duit wadon. Lah itu duit ladon gitu. Ya, jadi yang memang Tuhan sengaja perkawinan itu dibuat dengan asas monogami, satu istri dengan satu suami saja. Kalau poligami itu nggak ada keadilan. Mesti ada yang lebih dicintai dan kurang dicintai. Yang tidak dicintai biasanya yang tua. terus Yang jelek. kok tahu sih? Tahu lah Pak, rasa jelek. Iya. Betul. Dia lebih cerewet Pak. Oh iya. Kalau yang disayang yang mana? Muda, yang muda, yang cantik, yang glowing, yang sama. Kok tahu sih? Muda. Nah itulah. Jadi mesti ada perbedaan ya. Makanya kalau saya pernah dengar itu UAS apa itu? Ustadz Abdul Somad berkata gini. Nah, itu batas perkawinan yang resmi itu menurut kitab Muslim itu istrinya 4. Nah, kalau ada orang yang tak pengen jemaatnya, kalau pengen nambah lagi gimana? Ya bisa, tapi yang jelek disingkirkan diganti yang baru. Kalau pengen lagi ya bisa, ambil lagi yang baru yang udah cantik, sementara yang jelek disingkirkan. Jadi 4 terus dipertahankan. Wah itu tidak ada keadilan ya, tidak ada. Lalu kita berbicara tentang kesetiaan. Nah, tentang kesetiaan Tuhan memberi sanksi yang jelas agar pasangan suami dan istri itu saling setia dengan pasangannya. Makanya di dalam Matius 5 ayat 28 diberikan sanksi supaya kita tidak tinggal-tinguk. Sebaiknya dikasih kacamata jaran gitu ya. Matius 5 ayat 28 berkata, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzinah. Ya, baru memandang saja, memandang, memiliki, membayangkan, melakukan, itu sudah berzinah. Memandang perempuan, lalu perempuan juga sama ya. Memandang laki-laki yang six pack, ganteng, juga sudah berzinah. Sama ukurannya. Ya, berat ya. Makanya ada sebuah itu ya. Cerita begini. Waktu zaman Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi enak mana? Soeharto. Katanya gitu Pak. Enak Soeharto. Zaman Soeharto enak sekali. Kenapa? Karena waktu itu istri saya masih muda. Zaman Jokowi Udah tua. ya itu nggak adil seperti itu ya. Lalu
ada wawancara sama Ahmad Dhani. Saya lihat di sebuah infotainment Ahmad Dhani ya diwawancarai setelah dia bercerai dengan Maya Estianty gitu ya. Ahmad Dhani, ada kemungkinan nggak Anda untuk rujuk kembali bersatu dengan istri Anda Maya Estianty? Begini ya, Maya Estianty kan umurnya 40 tahun. Daripada 40 tahun lebih baik saya dapat 2 tapi umurnya 20 tahunan, kan 40 sama saja. Enak teman. Mana ada kesetiaan? Makanya dia memilih siapa? Mulan Jamila. Terus sama lagi Pinkan Mambo dan sebagainya itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, makanya cinta itu harus abadi sejak kenalan sampai pakai ninen. Sebagaimana kalau ular-ular Jawa itu dalam kematian itu dimunculkan. Nanti kasih sayang Anda itu abadi sampai kakek ninen. Jadi mungkin dimulai dengan sebuah lagu gini waktu kenalan. Teringat pada suatu waktu ku berjalan-jalan di muka rumahmu, rasa berdebar dalam hatiku, ingin ku bertemu. Lagu lama cuma dedikasi. Pak Nanang ya. Saya juga masih Di barang barang di nyapu ya. Iya, baju. lah. Ketika tua, dia masih nyanyi lagi. Aku selalu bermimpi tentang indahnya hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Habis sudah. Sampai tua kakek ingin rambut putih pun sangat cantik dalam pandangan seorang yang setia. Amin. Nah, sekarang tentang kasih. Kasih dalam rumah tangga paling tidak yang dikenakan itu 3 ya. Kasih agape, phileo, dan eros. Kenapa storge enggak? Kasih hubungan darah, storge enggak? Karena sebaiknya jangan perkawinan dalam satu darah. Nanti bisa jadi penyakit turunannya. Kalau dari orang dari pihak lain, keluarga lain. Jelas di dalam rumah tangga ada kasih agape, kasih yang tanpa pamrih. Kasih suami terhadap istri, kepada suami tidak usah etung-etungan. Ibu kepada anak juga mesti jangan dihitung. Kasihnya tulus tanpa pamrih. Yang kedua, kasih phileo, kasih persahabatan. Tentu suami istri itu seperti sahabat. Tentang tempat mencurahkan isi hati. Ada komunikasi tiap hari harus dilakukan. Lalu kasih eros, kasih yang berdasarkan nafsu. Iya ada. Eros bisa bermakna suci kalau dituangkan dalam perkawinan. Itu ya. Itu pun perkawinan yang resmi, nggak tahu loh perkawinan siri. Loh, perkawinan siri itu tidak ada ikatan. Itu hanya memenuhi agama untuk menyalurkan nafsu, tapi tidak ada ikatan, tidak ada surat. Nah, suami istri, satu lagi damai ya. Tentang damai. Suami atau istri harus jadi pendamai atau penengah, penyejuk
Jangan coba dikubar-kubari. Kalau suami datang, kadang-kadang yang terdepankan apa? Hukuman dulu. Jangan hukuman, pujian dulu. Pada istri yang istriku, kamu cantik, kamu glowing, senang. Tapi pujian yang paling mengena itu istriku, kamu sekarang langsing. Senang banget. Coba saja, nggak lama kemudian dia cari cermin. Apa ini sih kok ini? Iya sis. Juga kepada anak juga dipuji. Anak memuji orang tua memuji anak. Menantu memuji mertua memuji menantu. Itu di dalam hubungan relasi dalam sebuah keluarga. Jadi pada hakikatnya yang Tuhan inginkan suami istri adalah pertemuan dua kodrat untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Dua jadi satu, bukan dua menjadi sama. Nggak bisa, kodratnya aja beda. Satu bisa menjadi gendeng, satu nggak bisa. Satu bisa masak, satu orang. Nah, satu bisa masak, satu bisa makan. Beda-beda. Jadi perbedaan itu bukan untuk dipertajam atau perbedaan itu sebagai sarana pertentangan, tetapi perbedaan itu sebagai sarana harmonisasi. Artinya apa? Kita memakan sebagai not. Kalau not cuma do doang, kita harus bisa. Do, nggak bisa. Harus ada satu dua tiga sampai tujuh do re fa sol saja. Ada solmisasi, ada nada harmoni, ada nada birama, ada nada natural gitu ya. Do re mi fa sol mi do, la do si la sol, fa la sol fa mi do, re fa mi re do, fa mi fa la sol mi do, mi re mi fa sol mi. Perbedaan not jadi satu, indah banget di kuping itu perbedaan. Nah, jadi jadilah pasangan yang memberikan pendamai. Ingat, yang bisa menjatuhkan orang itu bukan batu-batu gede segunung-gunung, tapi batu-batu kecil. Masalah-masalah kecil diabaikan itu, hati-hati, cepat diredam. Kalau batu besar sih enggak menjatuhkan, enggak. Itu ya. Nah, sekarang cara menjaga kemurnian yang ketiga adalah berseru kepada Tuhan, berdoa. Berseru kepada Tuhan, berdoa. Artinya apa? Artinya cinta yang benar adalah cinta segitiga. Kenapa segitiga? Satunya siapa? Betul sekali. Itu berupi menunjuk ke atas, itu Tuhan. Suami istri Tuhan, ya. Itu segitiga. Ada masalah, ada kebutuhan yang tidak bisa kita cover hari itu, kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Saya sering mengalami begitu. Di pagi-pagi doa bareng sama istri. Awan-awan anak-anak betul-betul. Memang betul sebuah doa yang diajarkan Tuhan, doa Bapa kami, berilah makan kami secukupnya hari ini dulu. Hari ini aja dipenuhi, besok lagi dipenuhi hari itu. Ada kalian Tuhan juga kasih yang besar pas kita butuh. Misalnya butuh yang gede-gede, ada masanya tersendiri. Amin. Amin. Jadi doa itu
tidak hanya sekedar berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi juga doa itu adalah hak istimewa dengan Tuhan. Kenapa hak istimewa? Hak itu bisa dipergunakan, bisa tidak. Hak itu subjektif, tapi bisa kita pakai kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, yaitu Yesus. Pergunakan saja, karena Tuhan Yesus sudah menawarkan, carilah maka kamu akan, ketoklah maka pintu dibukakan, mintalah maka akan diberi. Itu sudah dijamin seperti itu. Masa kita nggak pakai hak kita? Ini istimewa ini. Nah, di dalam doa itu tentu ada permintaan. Kalau permintaan itu kita inginkan, yang kita harapkan, itu artinya kita juga mengharap mukjizat. Jadi pernah saya sampaikan di tempatnya benar kemarin ya. Apa Bapak Ibu percaya mukjizat? Percaya? Percaya. Tapi kenapa tidak di Nazaret, di tempat Yesus dibesarkan itu tidak kurang ada mukjizat? Alasnya apa di situ waktu itu? Tidak percaya. Lah, itu betul. Karena mereka kurang percaya sehingga tidak banyak terjadi mukjizat. Artinya mukjizat dibutuhkan dengan iman percaya kita. Bapak Ibu memang tidak dipungkiri ya, ada aliran-aliran gereja tertentu yang tidak percaya mukjizat ada. Gereja Calvinis, gereja Lutheran, gereja liberal, bahkan mungkin gereja reformasi. Bahasa apa aja enggak. Tanya, kenapa nggak ada mukjizat sekarang? Menurut Bapak itu kenapa? Ya karena mukjizat itu kan udah terjadi dulu waktu zaman Yesus. Lalu kalau ada orang sakit gimana? Ya kan sudah ada rumah sakit, ada dokter. Lalu kalau orang butuh berkat, ya kan kerja keras. Lalu kalau ada orang butuh pelayanan sebagainya, ya gampang lah. Sama konsultan bisa, sama orang pintar, sama pendeta, sama psikolog, sama psikiater. Nah, kalau gitu kapan ada mukjizat? Padahal Anda tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu pelayannya, hampir selalu disertai mukjizat atas penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit pendarahan, buta, lumpuh, berkuasa atas alam, apa aja. Yesus melawan gravitasi, Yesus meredakan angin ribut, itu melawan alam. Berkuasa atas masalah siapa? Sakit. Berkuasa atas iblis, apa yang terjadi? Yesus mengusir iblis pada seorang gila di Gerasa atau Gadara. Nah, punya mukjizat itu. Kalau kita nggak minta, gimana ya? Jadi jangan lupa kepada Anda, milikilah hati yang tiada benci, senyum yang tidak pernah dusta, dan kasih yang tidak mau pergi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pada saat ini Tuhan Engkau mengajarkan